Kita lanjutkan materi mengenai pengujian hipotesis ya. Di sini kita akan masuk ke pengujian hipotesis untuk data berpasangan ya. Data berpasangan ini maksudnya jadi objek yang kita amati itu sama. Kalau yang sebelumnya kan itu sebenarnya objeknya tuh saling bebas ya, antara yang satu dengan yang dua itu bebas aja, ini perusahaan satu, yang satu lagi perusahaan dua gitu ya, nggak masalah. Nah kalau yang data berpasangan ini ya biasanya kita ukurnya dia sebelum dan sesudah. Jadi objek yang diukurnya sama, cuman misalnya waktu pengukurannya itu berbeda. Misalnya penjualan di suatu toko sebelum terjadinya pandemi sama setelah terjadinya pandemi, tentunya kan akan ada perbedaan. Nah, ini yang kita lakukan di uji berpasangan. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, seperti biasa ini ada hipotesis yang satu arah ya, ada juga hipotesis yang dua arah. Oke, untuk hipotesis satu arah ini kita bisa tuliskan seperti pada saat pengujian dua populasi yang saling bebas tadi ya, seperti ini. Atau kita bisa juga tuliskan seperti ini. Ya, jadi yang kita tulis hanya mu D. D ini apa? D ini adalah selisih antara populasi satu dengan yang kedua. Nah, nanti yang kita bandingkan D saja. Jadi, seperti pada saat kita melakukan uji hipotesis satu populasi. Nah, di sini untuk hipotesis yang lebih besar juga sama ya. Dan yang untuk hipotesis dua arah, ini bisa kita tuliskan mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan delta 0, atau bisa kita tuliskan juga mu D tidak sama dengan delta 0. Ya, nanti statistik uji yang digunakan adalah T-hitung ya, di mana T-hitung ini didapatkan dengan mencari rata-rata D ini adalah selisih ya, dikurangin dengan delta 0, nanti parameter yang mau diuji, ya lalu dibagi dengan S per akar N. Ya, kita lihat contohnya ya, di sini ada suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet, lalu dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet selama 3 bulan. Nah, ini data yang diambil, data sebelum, data sesudah. Nah, dari sebelum dan sesudah ini dicari selisihnya ya, atau di sini yang kita lambangkan dengan D. Nah, nanti data D inilah yang akan kita gunakan selanjutnya. Ini pertanyaannya, apakah program diet tersebut dapat mengurangi berat badan minimal 5 kilo? Ya. Artinya di sini pada saat kita mau menyusun hipotesis kan kalau pernyataannya dapat mengurangi berat badan berarti berat pada waktu sebelum dikurangin berat sesudah ya minimal 5 kilo berarti lebih besar sama dengan minimal kan 5-nya itu masuk. Nah, apakah dia bisa melakukan ini? Jadi berdasarkan soal ini kita bisa menuliskan hipotesis yang seperti ini. Nah, karena di sini mengandung unsur sama dengan ya, berarti hipotesis ini akan kita masukkan ke H0. Oke, kita lihat ya selanjutnya. Ya. Di sini karena merupakan kasus contoh berpasangan ya, kita pakai hipotesis yang tadi ya. Nah, ini sudah langsung menggunakan mu D, di mana tadi mu D ini sama dengan mu1 dikurangi mu2. Nah, kita hitung dulu deskripsi dari datanya. Kita cari D-barnya, ini adalah rata-rata dari D. Ya, jadi kalau di uji berpasangan ini, data X1 dan X2 itu kita selisihkan dulu ya, sehingga ditemukan D. Nah, nanti selanjutnya yang kita gunakan adalah data yang D tadi. Data X1 dan X2-nya sudah tidak dipakai lagi. Nah, lalu kita cari juga ragam untuk D ya. Standar deviasinya. Kalau sudah, kita hitung statistik ujinya. Statistik ujinya di sini kita dapatkan, masukkan ya, rata-rata D-nya. Mu D-nya ini kan tadi 5 yang mau kita uji ya dari sini. Terus ini adalah SD-nya. Dan inilah
N-nya. Oke, didapat nilai statistik ujinya 0,26. Oke, karena digunakan daerah kritisnya 5% ya. Sini aturan penolakannya kita tolak H0 kalau T hitung kurang dari minus T alfa derajat bebasnya 9 ya. Tadi kan soalnya di sini kita lihat hipotesis satunya itu kurang dari, berarti daerah penolakannya itu adalah di sebelah kiri ya. Nah, di sini. Makanya ini pasti nilainya negatif karena nolnya kan posisinya di tengah sini ya. Oke, ya berarti ini dibaca dari tabel T-nya itu 1,833 ya, negatifnya adalah min 1,833. Nah, jadi kalau kita gambarkan ini kan min 1,833. Nah, terus tadi T hitungnya ini 0,26 ya. Berarti kalau digambar sini, kalau ini adalah 0, berarti 0,26 di sini nih. Kira-kira T hitung. Ya, berarti ini kalau T hitung kurang dari minus T alfa, maka tolak H0. Ternyata T hitungnya lebih dari minus T alfa. Berarti di sini kita terima H0. Artinya program diet tersebut ya dapat mengurangi berat badan minimal 5 kilo. Kita kembali lagi hipotesisnya ini kan H0-nya yang ini. Kalau kita terima H0 ya berarti program diet tersebut memang dapat menurunkan berat badan minimal 5 kilo. Ya, kita bisa coba menggunakan Excel untuk menghitung soal yang ini ya. Di Excel ini kita bisa lihat di bagian data, lalu data analysis ya. Oke, kita bisa pilih yang t-test paired to sample for means. Nah, nanti dia minta di sini data X1-nya sama X2-nya. Ini saya masukkan ya. X1 sama X2. Oke, karena judul kolomnya saya masukkan, maka labelnya ini saya klik ya. Lalu di sini pilih yang 5 tadi ya. Alfanya 0,05. Outputnya mau ditaruh di mana? Kita taruh di sini. Oke. Jadi yang ini T statistiknya atau T hitungnya. Nah, tadi karena kita gunakan satu arah, maka kita bisa gunakan yang ini. T critical one tail untuk T tabelnya. Atau kita bisa lihat di sini nilai P value-nya. Oke, sesuai ya dengan yang kita lakukan di perhitungan manual tadi ya. T hitungnya 0,26. Lalu T tabelnya 1,833. Ini kan T alfa ya. Kalau tadi karena hipotesis satunya kurang dari, berarti minus T alfa adalah min 1,833. Kalau kita lihat juga P value-nya ini dia lebih besar daripada 0,05 kan. Berarti artinya kita terima H0 ya. Ya, satu lagi pengujian hipotesis kasus 2 sampel untuk selisih 2 proporsi. Untuk selisih 2 proporsi ini kita harus lihat besar perbedaan antara 2 proporsinya ya, atau delta nolnya. Delta nol ini P1 dikurangi P2 ya. Kalau delta nolnya ini lebih dari 0, kita gunakan hipotesis 1. Ini adalah hipotesis 1 ya. Ini delta nolnya lebih dari 0 ya. Kita bisa gunakan seperti ini, sama ada yang satu arah dan ada juga yang dua arah. Statistik uji yang bisa kita gunakan adalah Z hitung. Nah, di kotak yang kuning ini. Oke. Sedangkan kalau delta nolnya ini sama dengan 0 ya, kita bisa gunakan hipotesis yang kedua. Nah, ini adalah hipotesis 2-nya ya. Jadi, kalau yang tadi delta nolnya tidak sama dengan 0, semua
parameter yang mau diujinya dipindah ke sebelah kiri ya, sehingga ada delta nolnya di sebelah kanan. Kalau yang ini kita boleh seperti langsung membandingkan seperti ini. P1 kurang dari P2 atau P1 lebih dari P2. Ya, seperti ini ya. Nah, untuk statistik uji juga kita gunakan Z hitung. Nah, P duga ini, nanti kan ada P duga 1, P duga 2 ya, berarti P duga dari masing-masing populasi. Tapi di sini ada juga yang P duga, tidak pakai indeks. P duga ini didapatkan menggunakan rumus yang di kotak hijau ini. Oke, ini ada ilustrasi ya, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh obat baru untuk viral infection. Ada 100 tikus diberikan suntikan infeksi lalu dibagi ke dua grup, masing-masing 50 ekor. Grup 1 untuk kontrol ya. Grup 2 yang dikasih obat. Nah, setelah 30 hari, yang di grup 1 yang hidup 36%, di grup 2 60%. Pernyataannya, apakah obat tersebut efektif? Nah, di sini kalau obat bisa dikatakan efektif kalau perbedaan antar grup perlakuan dengan kontrol ini lebih dari 12%. Berarti P1 dikurangi P2 ya, itu lebih dari 12% atau 0,12. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, siapa yang jadi P1, siapa yang jadi P2. Apakah kontrol, apakah yang diberi obat. Nah, di sini kan kita harapkan kalau mendapatkan obat, itu artinya dia lebih banyak yang hidup ya. Kalau lebih banyak yang hidup berarti persentasenya lebih tinggi. Berarti di sini kita maunya P yang dapat obat dikurangin P yang kontrol itu lebih dari 0,12. Nah, nanti tinggal kita definisikan saja. Mau P1 dikurangin P2 atau P2 dikurangin P1, yang penting jelas siapa yang jadi P1, siapa yang jadi P2-nya. Ya, ini grup kontrol sebagai P1, grup perlakuan sebagai P2 ya. Nah, masing-masing punya N-nya 50, lalu di P duga 1 tadi ada 0,36 atau 36% yang hidup, P duga 2 ada 60% yang hidup. Nah, di sini ditanyakan, nah ini lihat posisinya jadi dibalik kan, karena diharapkan yang P obat itu lebih tinggi daripada yang P kontrol. Nah, sehingga posisinya dibalik seperti ini. Ini tidak masalah ya, tidak apa-apa. Asal kita tahu pada saat mendefinisikan siapa yang jadi P1, siapa yang jadi P2. Oke, kita susun hipotesisnya ya. Nah, tadi kan yang dari soal hipotesisnya yang ini. Karena dia tidak mengandung unsur sama dengan, hanya lebih besar saja, berarti dia masuk ke H1. Berarti H0 tinggal lawannya saja ya. Alfanya adalah 5%. Kita hitung di sini statistik ujinya. Kita gunakan Z hitung, didapat nilainya 1,23. Oke, wilayah kritisnya katanya tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z 0,05. Z 0,05 ini 1,645. Oke, berarti kalau kita gambarkan, daerah tolak H0-nya dibatasi di 1,645. 1,23 ini ada di mana? 1,23 ini kan kalau di sini 0 berarti dia ada di sini ya. Berarti dia ada di daerah terima H0. Oke, artinya di sini kesimpulan kita karena Z hitung kurang dari Z alfa ya, maka terima H0. Artinya belum cukup bukti untuk kita menolak H0. Dengan kata lain, berdasarkan informasi dari sampel yang ada, belum menunjukkan bahwa obat tersebut efektif. Ya, dari beberapa penjelasan mengenai pengujian hipotesis tadi, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami ya kapan kita perlu melakukan uji hipotesis untuk menarik kesimpulan dari suatu hasil penelitian.
Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di perkuliahan minggu depan.